Pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 resmi dibuka, tetapi masih ada beberapa pelamar yang salah menginput data. Apa saja data yang salah? Simak informasinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gurupedia? Hari ini Gurupedia akan menyajikan kesalahan-kesalahan yang rawan dan sering terjadi pada saat mengisi formulir P3K tahun 2022. Tapi sebelum Gurupedia sajikan, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya. Baik Sobat Gurupedia, kesalahan yang sering terjadi pada saat pengisian formulir P3K tahun 2022. Kesalahan pertama adalah di fase biodata khususnya pengisian tanggal lahir. Bagian tanggal lahir merupakan pengisian yang cukup rawan dan sering terjadi khususnya bagi pelamar yang tergesa-gesa dan keburu. Padahal di formulir tersebut sudah jelas bahwa ada keterangan harap diperhatikan kembali penginputan tanggal lahir sesuai ijazah Anda. Dikarenakan tanggal lahir ini akan digunakan sebagai penetapan nomor induk pegawai jika lulus nanti. Jadi, penginputan tanggal lahir ini harus benar-benar diperhatikan karena jika satu kali salah, maka akan berakibat fatal nantinya. Ya, ini kesalahan yang pertama di bagian biodata Bapak Ibu Sobat Gurupedia, yaitu di tanggal lahir. Mengapa pengisian tanggal lahir ini rawan? Karena formatnya seperti ini ya Bapak Ibu Gurupedia, bisa diperhatikan di layar. Jadi yang harus kita lakukan adalah menentukan tahun. Setelah itu bulan, misalnya bulan apa, baru tanggal. Jadi tahun, bulan, dan tanggal. Jangan sampai Bapak Ibu salah menginput atau salah klik saja, misalnya harusnya tanggal 1 malah keklik tanggal 8 atau sebagainya, maka akan berakibat fatal di fase berikutnya. Kesalahan kedua adalah di jenis seleksi, khususnya pada pelamar tenaga honorer K2. Nah, di sini ada kolom pilihan, Bapak Ibu, apakah Bapak atau Ibu itu merupakan ex tenaga honorer K2 atau tidak. Jika merupakan ex tenaga honorer kedua, maka yang harus diisi adalah nomor peserta. Pengisian nomor peserta ini juga harus hati-hati angkanya dan jangan pakai tanda penghubung seperti pada nomor peserta ujian sebenarnya. Jadi langsung diisi angkanya saja Bapak Ibu ya. Karena nanti juga ini akan mempengaruhi pengambilan data ex tenaga honorer kedua di database-nya. Jika Bapak Ibu salah mengisi, akan berpengaruh pada fase berikutnya. Kesalahan yang ketiga yang sering terjadi dan harus diwaspadai ini ya Bapak Ibu Sobat Gurupedia adalah di formasi. Jadi di formasi ini ada riwayat pengisian riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Dan pada pengisian ini juga harus berhati-hati mengenai nama sekolah, tahun masuk, tahun lahir, akreditasi. Juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Terus nomor ijazah, ini juga sangat penting, nomor ijazah dan tanggal ijazah. Jadi pada saat pengisian formulir ini harus benar-benar diperhatikan baik-baik. Jangan sampai typo atau salah input, terutama yang berhubungan dengan nomor atau angka, seperti nomor ijazah, tanggal ijazah. Ini benar-benar diperhatikan karena nantinya juga akan berpengaruh ya pada fase berikutnya dan pada kelancaran pendaftaran seleksi P3K tahun ini. Kesalahan keempat yang sering terjadi dan ini harus juga perlu diperhatikan, banyak ini terjadi ya, yaitu di pengisian riwayat, khususnya di riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu Sobat Gurupedia harus benar-benar diperhatikan, khususnya yang berhubungan dengan angka, baik itu tahun masuk, tahun lulus, nomor ijazah, tanggal ijazah ini juga perlu diperhatikan apakah pakai tanda penghubung atau tidak gitu ya. Termasuk di riwayat pekerjaan, ada kolom di kolom tambah pekerjaan, ini ada nomor surat,
tanggal ini juga perlu diperhatikan ya. Jangan sampai salah input, karena nanti sekali lagi kesalahan ini akan berpengaruh pada kelancaran Bapak dan Ibu dalam mendaftar. Namun untuk riwayat seleksi, Bapak dan Ibu bisa mengecek ulang. Jadi setelah diisi atau diinput, silakan dicek ulang apakah data yang sudah Bapak Ibu isi itu sudah benar atau tidak. Jika ternyata masih belum, maka silakan diubah. Tapi jika sudah valid atau sudah benar, maka bisa langsung diabaikan ini ya. Jadi manfaatkan menu-menu ini untuk memperhatikan apakah data yang Bapak Ibu masukkan itu sudah benar atau belum. Dan yang paling terakhir ini yang paling rawan sekali ya, termasuk pada saat seleksi P3K tahun lalu. Nah, ini juga banyak terjadi kesalahan di unggah dokumen. Jadi Bapak Ibu Sobat Gurupedia yang ingin mendaftar P3K tahun ini, mohon untuk perhatikan dokumen-dokumen yang akan diupload. Caranya adalah silahkan tulis atau silahkan namakan file Bapak Ibu dengan nama yang akan diupload. Misalnya KTP, maka silahkan nama file dikasih nama KTP. Berikutnya juga scan ijazah, maka harus dikasih nama scan ijazah. Agar nantinya kalau sudah diunggah atau diupload, maka tidak akan membingungkan Bapak Ibu. Ya, ada juga scan transkrip nilai, termasuk foto, ini juga perlu diperhatikan. Jadi, agar Bapak Ibu tidak bingung, silakan berikan nama file. Nama file tersebut sesuai dengan jenis dokumen. Jadi KTP kasih nama KTP, ijazah kasih nama ijazah. Jadi nanti tidak akan membingungkan Bapak Ibu dalam proses mengunggah file tersebut. Adapun bisa dicek setelah diunggah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan aksinya. Bisa memanfaatkan aksi di situ Bapak Ibu bisa lihat data yang sudah Bapak Ibu unggah. Benar apa enggak? Kalau misalnya sudah benar, maka silakan lanjutkan ke fase berikutnya. Tapi ketika salah, misalnya Bapak Ibu mau scan ijazah, ternyata yang terunggah itu transkrip nilai, maka silakan unggah ulang. Ini kita bisa manfaatkan ini. Jadi itu saja Bapak Ibu ya, beberapa kesalahan yang perlu diwaspadai. Jadi Bapak Ibu calon pelamar harap memperhatikan betul-betul data yang akan diinput, khususnya data yang berupa angka atau data yang diisi manual, seperti nama kampus, tanggal lahir, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu Sobat Gurupedia informasi dari kami. Jangan lupa share dan like video kami, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.